Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Rizky Setiawan selaku dosen pengampu perkuliahan teknologi digital dan informasi. Izinkanlah kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Aman Berdigital dan Memproteksi Perangkat Digital. Namun masuk pada materi tersebut, izinkanlah kami perkenalan singkat kami. Yang pertama, saya selaku moderator sekaligus pemateri 1 atas nama Didiota Mengarbingan. Di sebelah kanan saya pemateri 2 atas nama Muhammad Aki Bernawat. Di sebelah kiri saya atas ada nama Usman Abbas. Dan di sebelah kanan saya pemateri keempat Syuda Bahri. Baik, sekian perkenalan singkat kami. Tanpa membuang banyak waktu, kita masuk pada materi tersebut. Kata pengantar, puji syukur yang mendalam kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, makalah ini dapat diselesaikan pada waktunya. Dalam makalah ini yang berjudul Aman Berdigital dan Memproteksi Perangkat Digital. Daftar isi. Kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulis, bab 2 etika berdigital, pengertian etika berdigital, mewaspadai konten negatif, bab 3 interaksi bermakna di ruang digital, etika berinteraksi di aplikasi, aman berdigital dan memproteksi perangkat digital, aman berdigital, memproteksi perangkat digital, bab 4 perlindungan identitas berdigital dan data pribadi, cybercrime, akses digital, phishing, penipuan OTP, kejahatan konten ilegal, cyber terrorism, penutup kesimpulan saran. Bab 1 pendahuluan. Teknologi informasi dalam kehidupan manusia telah menawarkan berbagai metode, baik dalam komunikasi maupun dalam penyampaian informasi. Latar belakang. Seiring dengan berkembangnya perubahan pada sistem tatanan kehidupan dunia, di saat itu pula teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesatnya. Poin B, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan pada makalah ini diantaranya: apa yang dimaksud dengan etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi? Yang kedua, apa tujuan dari etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi? C. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah: yang pertama, mengetahui pengertian dan tujuan dari etika dan kode etik dalam penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, mengetahui aturan dari etika dan kode etik penggunaan teknologi informasi. Sekian hasil presentasi saya. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh pemateri kedua. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku pemateri 2 akan melanjutkan penjelasannya. Kita masuk pada bab 2, etika digital. Pengertian etika digital. Mengutip dari buku pengajar bahasa Inggris dengan teknologi, etika digital adalah merupakan prosedur yang menggunakan alat teknologi digital. Tanpa etika, akan banyak kerugian yang ditimbulkan karena pengaruh teknologi. Menurut Cybercrash dan Deloitte 2020. Bab 3. Interaksi bermakna di ruang digital. Etika berinteraksi di aplikasi. Etika WhatsApp di WhatsApp, platform percakapan dan WhatsApp. 1. Menjaga privasi. 2. Apabila mengontak orang lain.
Ketiga, apabila membuat grup atau akan memasukkan seseorang ke dalam grup, maka sebaliknya menanyakan terlebih dahulu kesediaan untuk bergabung dalam grup. 4. Jangan meneruskan pesan bila pesan tersebut belum dapat dipastikan kebenaran. 5. Apabila melakukan screenshot percakapan, sebaliknya tidak digunakan untuk merugikan orang lain. 6. Postingan foto atau mengirim foto. Pastikan foto diunggahnya melanggar etika, kesopanan maupun kesusilaan. Mewaspadai konten negatif. Maka akan tersimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan mungkin selamanya. Berikutnya, tindak melawan konten negatif di internet. Ada beberapa poin. 1. Dapat membedakan motivasi dan mencari informasi terlebih dahulu. 2. Menyaring informasi yang bermanfaat. 3. Dapat mengandalkan keinginan dan akses informasi. 4. Jangan mengakses informasi yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pilar etika digital. Digital skill, keahlian digital ini berfokus pada pengetahuan dasar tentang internet dan dunia maya. Digital kultur, budaya digital berfokus pada pengetahuan dasar akan nilai Pancasila. Digital etis, etika digital berfokus pada etika aktif menggunakan internet. Di sini kita akan masuk kepada bagan. Di sini kita sudah membuat bagan terkait dengan aman berdigital dan proteksi perangkat digital. A. Aman digital. Keamanan digital. Sebuah proses untuk memastikan menggunakan layanan digital, baik secara daring maupun luring, dapat dilakukan secara aman. Tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki, melainkan juga melindungi data pribadi yang bersifat rahasia. Mungkin penjelasan saya selaku pemateri 2. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada pemateri 3 untuk melanjutkan. Terima kasih pemateri 2 untuk melanjutkan ke bab selanjutnya, bab 3. Di sini ada bagang mengenai phishing and crime. Nah, saya di sini ada 2. Yang pertama adalah phishing, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Dan bang kedua adalah scam, bentuk penipuan melalui telepon, email, message dan sebagainya dengan tujuan pada umumnya untuk mendapatkan uang daripada korban, yaitu contoh perentasan akun. 2. Impersonasi. 3. Penjual palsu. 4. Lowongan kerja palsu. 5. Adalah modus percintaan. Apa yang dimaksud dengan keamanan digital? Keamanan digital adalah sebuah proses untuk memastikan penggunaan layanan digital, baik yang dilakukan secara daring maupun luring, dapat dinikmati secara aman. Selain itu, data yang kita miliki atau data pribadi yang bersifat rahasia sekalipun akan tetap aman dan terlindungi. Berikutnya, memproteksi perangkat digital. Proteksi perangkat digital merupakan perlindungan perangkat digital seperti handphone, tablet, dan komputer dari berbagai ancaman malware. Malware singkatan dari malicious software adalah perangkat lunak. Kemudian malware biasanya disamarkan oleh peretas dalam pelaksanaan menipu para pengguna perangkat digital. Kemudian yang pertama itu manfaat figur kata sandi. Yang kedua menggunakan fitur hack prince atau hallucination
fitur ini melindungi handphone. Yang ketiga, menggunakan fitur pencocokan wajah. Yang ketiga, fitur dari perangkat saya, fitur diaktifkan untuk mencari perangkat digital yang hilang. Yang kelima, menggunakan fitur backup data. Kemudian keenam adalah menggunakan fitur antivirus. Yang ketujuh, menggunakan fitur share. Share merupakan fitur penghapus data secara permanen. Kemudian demikian pemateri kedua. Nanti akan saya sampaikan ke pemateri 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pemateri 3. Saya selaku pemateri 4 melanjutkan penjelasannya. Cybercrime. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena mencuri data hingga keuangan. Apa saja yang termasuk cybercrime? Ada beberapa jenis cybercrime yang kerap kali ditemui ketika beraktivitas di dunia maya, antara lain poin 1, akses ilegal, poin 2, phishing, poin 3, penipuan OTP, poin 4, kejahatan konten ilegal, poin 5, cyber terorisme. Habis itu, apa saja metode cybercrime? Poin A, password. Poin B, spoofing. Poin C, DDoS atau disebut distributed denial of service attacks. Dan poin D, sniping. Poin F, mengirimkan malware. Penutup kesimpulan. Etika teknologi informasi dan komunikasi. 2. Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. 3. Mencegah campur tangan pihak luar, organisasi, profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. B. Saran. Dalam hal pengguna teknologi informasi, memang perlu adanya pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Kode etik dan etika ini merupakan hal utama yang dapat pelaksanaannya akan efektif bila diterapkan oleh masing-masing individu itu sendiri, baik profesional maupun user. Saya menyarankan untuk selalu berhati-hati dalam penggunaan teknologi informasi demi kenyamanan privasi, dan juga manfaatkanlah sebijak mungkin dari kemajuan perbedaan ini. Mungkin ini penjelasan dari saya. Saya selaku pemateri 4 akan mengembalikan kepada moderator untuk kembali memandu presentasi selanjutnya. Dengan berakhirnya kesimpulan dan saran, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pemateri yang telah menjelaskan sedikit dari hasil tugas UAS kami. Dengan berakhirnya kesimpulan dan saran, maka berakhirnya materi kami. Maka kami selaku kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak selaku dosen pengampu, Pak Muhammad Rizky Setiawan. Terima kasih atas ilmu dan pelajaran yang telah Bapak berikan kepada kami selama 1 semester. Kiranya apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkat, dapat menjadi bekal dan berkat untuk masa depan kami. Dan kiranya budi baik Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membalas budi baik Bapak. Dan kami selaku kelompok 3 juga meminta maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekeliruan dalam penulisan maupun penyampaian. Mohon dimaafkan. Dan akhir kata dari tugas ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.